jam, apakah normal 50 km per jam di jalan tersebut, atau nanti bagaimana kebijakan ke depan, bisa seperti itu. Lalu pengolahan data dan seterusnya akan dijelaskan oleh Kak Sekar. Nah ya, jadi kan sebelumnya tadi Karya udah jelasin ya, jadi untuk Word ada dua, yang pertama ada pengolahan data, selanjutnya adalah analisis, untuk analisisnya. Nah, untuk yang survei pencacahan kendaraan kan kalian udah ngelakuin survei traffic counting nih, terus kan ada tabelnya juga, tabel traffic counting untuk setiap lajur ini. Kalau misalkan total lajurnya cuma 4 lajur, artinya cuma ada 4 tabel. Kalau ada 5 lajur dan artinya 5 tabel dan seterusnya. Nah, untuk bagian pengolahan data ini, untuk survei pencacahan kendaraan ini, selain kalian menampilkan hasil perhitungan atau hasil traffic counting-nya, kalian juga melakukan penjelasan singkat lokasi dan waktu survei. Jadi ntar kalian mungkin bisa misalkan ngasih gambar lokasi kalian itu di mana, terus kalian survei dari pukul berapa sampai pukul berapa, dan dicacah per 15 menit seperti itu misalnya. Nah, lalu selanjutnya adalah kalian membahas parameter lalu lintas. Jadi kan kalian juga selain melakukan penjajahan kendaraan, kalian juga menghitung arus kendaraan dengan melakukan perhitungan di survei di parameter lalu lintas lainnya. Jadi sebelum kalian ngebahas seperti spot speed, space mean speed, time mean speed, dan lain-lain, kalian dikasih penjelasan dulu sebelumnya. Kalian surveinya yang kalian capture itu selama berapa menit, kan ada yang 3 menit atau ada yang 1 menit juga. Lalu periode pengamatannya apakah per 1 detik atau 3 detik. Nah, itu sebelum kalian lanjut ke bagian-bagian selanjutnya, kalian beri penjelasan singkatnya dulu. Nah, lalu jadi selanjutnya adalah kalian menampilkan hasil pengolahan data kalian untuk yang parameter lalu lintas. Yang pertama spot speed, misalkan kalian kasih satu contoh perhitungannya, misalnya rumusnya seperti apa, lalu contoh perhitungan seperti apa, dan langsung berikan tabel hasil perhitungannya. Nah, jadi untuk yang spot speed ini boleh misalkan kalian misalkan kasih penjelasan dulu spot speed itu apa, lalu kasih contoh perhitungan dan tabel kayak gitu. Nah, untuk yang space mean speed itu dan ke bawahnya sebenarnya pada dasarnya sama, yaitu kalian memberi contoh perhitungannya dan langsung ke tabelnya. Jadi nggak, kalau misalkan yang spot speed yang kalian kan ngelakuin perhitungan kecepatan sama spacing dan panjang kendaraan kan tuh baik banget. Nah, itu nanti masuknya ke lampiran, jadi nggak usah ditampilin di bab 3 ini. Nah, jadi yang di sini tuh langsung ke tabel contoh perhitungan, langsung tabel atau contoh perhitungan, langsung hasilnya kayak gitu. Nah, ini ada spot speed, space mean speed, time mean speed, grafik trajektori kendaraan, nanti bakal dijelasin selanjutnya. Lalu ada average spacing, itu artinya hasil dari survei spacing dan panjang kendaraan. Lalu ada average clearance, headway, gap, density, dan flow. Nah, itu semuanya kalian kan hitungnya udah per lajur, jadi ntar yang ditampilkan juga per lajurnya tuh seperti apa, kayak gitu. Next. Nah, ini untuk grafik trajektori adalah grafik yang dapat menunjukkan beberapa parameter lalu lintas. Dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah jarak. Grafik dibuat untuk seluruh kendaraan yang diamati pada survei kecepatan sebelumnya. Jadi kan nanti pas kalian ngelakuin survei kecepatan, kan kalian udah ada nih data waktu kendaraan datangnya tuh di detik berapa, lalu lokasinya dia ada di jarak atau jarak dari titik nolnya berapa. Nanti dari grafik itu kalian dari data tersebut kalian buat jadi grafik trajektori ini. Jadi sebenarnya grafik trajektori ini juga bisa menggambarkan kecepatan dari masing-masing kendaraan, lalu bisa juga ngelihat jarak antar kendaraannya seperti apa, atau waktu kedatangan antar kendaraannya seperti apa, itu bisa dilihat dari grafik trajektori ini. Jadi ini bisa langsung kalian olah dari data kecepatan kalian, kayak gitu.
Next, Kak. Nah ini, jadi setelah kalian bahas mengenai pengolahan data, selanjutnya adalah kalian bahas analisisnya. Nah ada 2 analisisnya, yang pertama adalah analisis parameter lalu lintas, yang tadi ada banyak itu. Lalu selanjutnya adalah analisis perbandingan flow hasil survei dan hasil perhitungan parameter lalu lintas. Untuk yang analisis parameter lalu lintas, jadi kalian bahas nilai-nilai yang sudah kalian peroleh dari perhitungan sebelumnya. Dapat juga berisi perbandingan nilai-nilai parameter lalu lintas dengan standar-standar umum yang digunakan. Analisis juga dapat berisi tentang implikasi dari kondisi lalu lintas tersebut. Jadi misalkan ada nih standar kalau di jalan dalam kota itu kecepatannya seharusnya berapa, atau enggak spacing antar kendaraan tuh seharusnya seperti apa. Nah itu bisa kalian bandingkan dengan hasil kalian ini. Apakah sebenarnya ruas yang kalian tinjau itu memang sudah masih dianggap memadai atau tidak. Nah kayak gitu, dengan cara membandingkan hasil kalian dengan standar-standar yang umum digunakan. Lalu selanjutnya ada perbandingan flow hasil survei dan perhitungan, yaitu berisikan perbandingan flow, hasil survei, dan perhitungan. Perbandingan flow hasil survei dan perhitungan dapat berbeda atau sama. Jadi kalau yang kemarin ada yang dibahas kan kebanyakan ada yang berbeda. Nah, mungkin bisa dijelasin sebenarnya apa sih hal-hal yang bisa ngebuat hasil perhitungan dan survei traffic counting itu menghasilkan arus yang berbeda. Nah, selain itu juga balik lagi ke yang analisis parameter lalu lintas, mungkin misalnya nih, kalau misalkan spacing-nya atau gap-nya terlalu kecil, jadi waktu antar kendaraannya terlalu kecil kan jadinya kurang aman nih bagi orang-orang yang ingin menyeberang. Jadi mungkin kalian bisa analisis ke situ juga. Jadinya bisa juga digunakan untuk analisis keselamatan jalannya. Jadi apakah si ruas tersebut itu memadai nggak sih buat pejalan kaki untuk menyeberang atau apa kayak gitu. Itu bisa kalian hubungin sama hasil perhitungan parameter lalu lintas kalian. Nah, next Kak. Nah, jadi kan udah 2 nih yang kita bahas. Yang pertama ada keyword, kalian harus tulis pengolahan data. Lalu selanjutnya ada analisis, dan yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan berisikan jawaban dan tujuan. Jadi kan di awal udah dibahas nih tujuan tugas besarnya apa. Jadi ntar kalian kesimpulan ini menjawab hasil tujuannya. Lalu ada juga saran yang berisikan saran berdasarkan isi tugas besar yang dikerjakan. Jadi sebenarnya selama kalian melakukan tugas besar ini, apa sih yang sebenarnya bisa diperbaiki, kayak gitu. Next. Untuk menghasilkan hasil yang ingin kalian capai. Jadi misalkan waktunya, misalkan durasi traffic counting-nya kurang nih, harusnya lebih lama biar apa. Nah, itu yang kalian jelasin di bagian saran, kayak gitu. Next. Lalu, nah jadi selain kalian bikin laporan, juga kan dari awal udah dijelasin bahwa kalian juga bakal melakukan presentasi. Untuk jadwal presentasinya di minggu depan, 24 November pukul 3 sampai 17.30. Nah, kami harap gak ada kelas di minggu depan, karena biasanya juga sebenarnya waktu ini kan dipakai buat tutor ya. Jadinya dari pukul 3 sampai 17.30, setiap kelompok itu jadi saling menyaksikan presentasi dari kelompok lain. Jadi nggak masing-masing kelompok presentasi ke asisten, tapi presentasinya ke seluruh kelas, kayak gitu. Nah, isi presentasinya apa aja? Sebenarnya dikarenakan durasi presentasi yang hanya 15 menit, yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab, maka isinya ringkas aja gitu. Yang penting ada tujuan, kalian bahas di awal tujuan tugas besarnya apa, lalu survei yang dilakukan ada apa aja, lalu waktu surveinya kapan, lokasinya di mana, dan geometrinya seperti apa. Jadi kan maksudnya geometri kayak kalian kemarin kan ngebagi jarak-jaraknya, nah itu mungkin
bisa digambarin juga di situ. Lalu selanjutnya ada analisis parameter lalu lintas dan perbandingan flow. Jadi si hasil perhitungannya mungkin nggak harus ditampilin, jadi langsung atau nggak misalnya kalian tampilin tabel lalu analisisnya seperti apa kayak gitu. Nah, yang terakhir juga masukin kesimpulan dan saran untuk tugas besarnya. Next. Nah, ini selain yang pertama kita udah bahas Word, lalu presentasi, yang terakhir ada berita acara tugas besar. Berita acara tugas besar berisikan pekerjaan anggota kelompok selama tugas besar ini. Berikut contoh penulisan berita acaranya. Jadi kalian tulis nama anggota kelompok kalian dari nomor 1 sampai 5, lalu progresnya kan ada 3 ya. Yang pertama itu progres yang pertama bikin Word, terus yang traffic counting, dan yang capture. Nah, itu kalian tulis pembagian kerjaannya kayak gimana. Misalkan anggota kelompok 1 bagian capture, terus bagian yang anggota kelompok 2 bagian traffic counting dan lain-lain. Lalu untuk yang progres 2 itu yang pengolahan data kemarin, yang mengolah parameter lalu lintas sampai perbandingan flow-nya. Untuk yang progres 3 artinya yang progres hari ini, yang ada Word, Excel, Word, lalu presentasi dan berita acara ini. Ntar kalian tulis pembagian tugasnya seperti apa. Lalu setiap progresnya juga, setiap kelompok menuliskan evaluasi dan saran tugas besar ini. Next. Nah, jadi ini direkap lagi untuk pengumpulan progres 3, ada 3 file yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah Word, artinya tambahan pengolahan data, analisis parameter lalu lintas dan perbandingan arus dan bab penutup. Lalu di PowerPoint bahan yang akan dipresentasikan. Lalu di berita acara berisikan pekerjaan anggota kelompok selama tugas besar ini. Nah, jadi di Selasa minggu depan kan yang presentasi tadi bakal ditampilin di saat kalian melakukan presentasi, jadi sebelumnya nggak usah dikumpulin. Nah, untuk berita acara dan Word dikumpulkan Selasa 24 November 2020 pukul 23.59 dengan format penamaan file untuk ketiga file adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sebenarnya untuk progres ini nggak terlalu banyak, maksudnya banyaknya dibikin laporan sampai PowerPoint-nya, itu aja sih. Nah, mungkin sekian presentasinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Untuk yang grafik tadi itu kan ditulis di situ harus semua kendaraan yang disurvei, berarti yang disurvei dalam 1 menit itu kan, Kak? Ya, yang itu. Itu kan kalau dari kelompok kami sih ada 170-an kendaraan gitu, Kak, dalam 1 menit. Itu berarti nanti jadi satu grafik itu nggak apa-apa, Kak? Jadi padat banget dong. Garisnya banyak banget. Bentar ya, saya coba tanya ke Arya dulu bentar. Oke, Kak, siap. Uh, 171 kendaraan itu satu lajur atau semua lajur, Rak? Semuanya, Kak. Di 4 Semuanya. Jadi lajurnya. satu lajur nggak sampai 171 kan? Enggak, berarti ya kurang lebih seperempatnya lah. Seperempatnya gitu ya. Seperempatnya Iya. berarti sekitar 40 kendaraan ya. Nah, buat grafik trajektorinya itu juga bukan satu jalan ya, maksudnya jalur 1 sama jalur 2 dibuat semuanya digabung. Enggak, tapi per lajur. Oh, berarti ada 4 grafik gitu ya, Kak? Ya, Per benar, lajur. ada 4 grafik. Soalnya kalau misalnya disatuin kan nilai X-nya pasti beda-beda dong. X Iya. antara jalur 1 sama jalur 2 kan beda. Sebenarnya ini kayak persis yang dijelasin Pak Ituan kemarin. Kalau Pak Ituan kan ngasih kalian data, langsung ngasih kalian grafik. Nah, kalau di sini kalian berusaha membuat grafik yang dijelasin Pak Ituan kemarin.
Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak mau nanya Kak. Iya. Ya. Tadi itu yang grafik tuh kan apa Y-nya tuh yang tadi waktu ya bener gak Kak? Atau ya, Y-nya waktu, X-nya jarak ya kayak. Nah itu tuh waktunya kan misalnya kalau kita kan ambilnya per 1 detik misalnya kan kasih frame-nya. Berarti waktunya 1 detik semua gitu ya Kak? Gini, waktunya itu kan ada T0, T1 gitu kan ya? Iya. Jadi kan kalian masukin kalau misalnya pada detik ke-1 kendaraan 1 sama detik ke-0 kendaraan 1 sama kendaraan 2. Oh jadi Bentar. Detik asalnya nggak dari ke-2 ke-1 kendaraan 3 sama 4. Nah, jadi kan beda tuh mulai start T-nya. Oh, aku kira harus dari 0 semua Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya gitu. Siap. Jadi periode yang kemarin yang ada periode sama ini ya kayak yang sama waktu dia kelihatannya gitu ya Kak. Gimana? Yang kemarin yang ada yang T0 T1 sama D1 D0 D1 D2 gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Oh, oke. Jadi kan T0-nya nggak 0 semua kan. T0-nya bisa jadi kendaraan 1 sama 2 di T0. Kendaraan 3 4 di T2. Jadi Gitu. kan posisi dari mulainya kan pasti beda-beda tuh. Jadi mungkin ada satu kendaraan yang sama. Tapi kan X-nya juga beda. Oh, oke. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak mau nanya, Ya, kalau gimana? buat bikin yang grafik trajektori ini tuh ada saran nggak Kak bikinnya gimana? Atau kayak gimana gitu Kak cara ngeplotnya? Soalnya kan waktunya beda-beda Kak. Oke. Kalian udah ada yang beres belum Excel-nya? Biar mungkin kita bisa lihat dari Excel yang udah kalian bikin gitu. Atau tunggu bentar ya. Kak Sekar lagi ngebuat datanya, contohnya biar nanti ditunjukin ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah ada yang punya data, bisa ditunjukin ke kita. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, gimana? Buat yang progres 2 itu kan ada yang tabel kecepatan. Nah, itu tuh tabel buat 4 lajur digabung jadi Iya. satu semua ya? Atau dipisah per Enggak. lajur? Beda-beda. Jadi bikin 4 tabel, Kak? Kalian waktu survei mungkin bisa sama ya. Bisa disatuin tabel, tapi waktu analisisnya diusahain beda. Tapi bentar. Kita lihat di PPT sebelumnya.
Tadi tentang perhitungan kecepatan atau yang survei? Sorry, saya skip. Yang perhitungan ini, Kak. Iya. Perhitungan kecepatan ya? Nah, Iya. sebenarnya kalian bisa satuin, tapi saya saranin pisahin karena nilai space mean speed dan time mean speed tiap lajur kan pasti berbeda tuh. Karena kecepatannya beda-beda. Nah, jadi kalian mungkin bisa bedain dengan kasih identitas, atau kalau mau disamain kasih identitas ya, kayak ini lajur berapa, gitu sih. Jadi tabelnya bisa Kak yang Gimana? kecepatan Kak? Bisa-bisa dong. Kalau misalnya ini kan untuk lajur 1 arah 1. Ini contohnya ya. Atau kalian udah terlanjur samain? Berarti ngitung space mean speed dan time mean speed-nya sama juga? Atau gimana? Oh gitu. Belum sih, Kak. Jadi nah, soalnya kita ngitung analisis semuanya ini setiap lajur. Kemarin kan dibahasnya seperti itu. Ngitung di survei kecepatan pun, pada survei kecepatan kalian akan membandingkan 2 gambar untuk mengetahui perbedaan waktu dan perbedaan lokasi setiap kendaraan. Nah, survei dilakukan di setiap arah dan setiap lajur. Jadi perhitungannya pun setiap arah dan setiap lajur. Kalau misalnya kalian udah terlanjur, buat hari ini nggak sempat ya kumpulin seadanya aja nggak apa-apa. Oh ya, Kak. Terus buat yang kayak penomoran lajurnya itu gimana, Kak? Misalnya lajur 1 tuh yang bagian mana, lajur 2 gimana, 3 gimana, 4 gimana? Sebenarnya nggak ada bakunya ya. Kalian tulis aja keterangan lajur 1 yang dekat dengan median, lajur 2 yang jauh dari median. Soalnya kan arahnya juga udah ada nih, misal nih, kotanya Jakarta, arah dari selatan ke utara atau utara ke selatan. Nah, lajurnya kalian kasih keterangan aja. Palingan gitu. Oke, Kak. Semua kelompok ngitungnya disatuin semua ya? Atau hanya beberapa kelompok aja yang nggak disatuin? Yang kelompokku aku pisah sih, Kak. Setiap lajurnya dipisah? Iya. Atau oke. Jadi ada beberapa kelompok ya yang disatuin. Kalau ini digabung nggak apa-apa, justru nggak apa-apa. Soalnya kan ketika kalian nyatet misalnya satu arah ini nggak apa-apa. Nah, yang dipisah jujur harusnya ini tiap analisisnya. Iya, soalnya kan outputnya ini nanti di flow. Jadi inbound lajur 1, lajur 2, outbound-nya lajur 1, lajur 2, kayak gitu. Jadi kan data-data ini dapatnya dari densitas, dari headway, gap, spacing, dan lain-lain. Kak, kalau misalnya kan itu di tabel yang survei kecepatan sama perhitungan kecepatan kan beda di bagian kanannya ya. Kolom di bagian kanan Iya. tuh kalau yang di perhitungan kecepatan ditambahin 2 kolom. Nah, kalau 2 kolom itu aku gabungin ke yang survei kecepatan nggak apa-apa kan, nggak? Apa harus dipisah juga tabel perhitungan sama survei? Jadi waktu di sheet survei kecepatan, kamu tambahin kolom tambahan gitu ya? Ya udah ada Buat spot hitung. sheet sama TI-nya gitu, Kak. Oh, nah kalau dari penjelasan kami kemarin, nah dipisahin antara perhitungan dan dipisahin antara surveinya sendiri. Jadi survei itu full data sama pengolahan data. Nah, pengolahan data itu kan ya dari kecepatan dan lain-lainnya. Gitu. Oke, Kak. Kalau misalnya udah terlanjur, di copy paste aja yang bagian survei kecepatannya. Kak mau nanya Kak? Iya. Buat yang
tabel kecepatan itu kan kelompokku digabung, tapi buat perhitungannya dipisah gitu Kak, rata-ratanya itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Yang penting perhitungannya per lajur, Kak. Sebenarnya model tabel itu terserah kalian, kami balikin ke kalian mau tabelnya kayak gimana. Ini kan cuma contoh, yang penting hasilnya itu per lajur. Oke, terima kasih Kak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tadi kan beberapa nanyain soal trajektori ya. Sekarang bakal coba jelasin tapi pakai contoh aja sih. Nah, ini bisa kayak gini. Jadi kan di sebelumnya kalian kan udah ada ya data seperti ini untuk yang nyari kecepatan. Jadi kalian ngelis kendaraan-kendaraannya, lalu T0-nya berapa, T1-nya berapa, D0-nya berapa, D1-nya berapa. Karena kan kalian punya angka seperti ini. Nah, langsung dibikin grafiknya aja pakai scatter. Bentar. Pakai scatter yang masing-masing, pakai scatter with smooth lines. Terus kayak kalian bikin per garis gitu. Jadi untuk yang pertama ini kayak X values-nya buat yang pertama 0 sampai 3, lalu Y-nya dari 4 sampai 9. Nanti bakal jadi grafik warna biru ini. Lalu ntar selanjutnya untuk yang kendaraan kedua, 3, dan seterusnya. Ntar kalian langsung dapat grafik kayak gini. Nah, ini kalian sama kayak yang analisis lainnya juga, dibikinnya per lajur. Soalnya kan tadi kan ada yang nanya juga, yang kelompok kami sampai 170-an, ya emang pasti banyak banget kan. Nah, kalau misalkan dibikin per lajur, ya artinya sekitar 40-an, mungkin masih bisa terlihat. Ntar kalian gedein aja gambarnya biar trajektori masing-masing kendaraannya bisa terlihat. Jadi kan dari trajektori ini juga kan bisa lihat bahwa di detik ke-0, ini kan yang X itu detik ya, di detik ke-0 itu kan artinya jarak antar kendaraannya adalah sebesar 4 meter di waktu ke-0. Lalu di D1-nya selisihnya 3 meter, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa kalian dapat dari satu grafik trajektori ini sebenarnya. Gitu. Untuk yang trajektori ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Kak, mau tanya Kak. Ya. Itu untuk interval waktunya harus urutan gitu apa boleh ada yang kosong gitu Kak? Gimana? Interval waktu T0, T1-nya. Oh, misalkan ada yang double, ada yang jaraknya jauh. Oh, nggak apa-apa. Bentar. Waktu. Jadi gimana maksudnya? Di kendaraan satu ada yang 0,3-nya itu misalnya ada 3. Oh iya, ini nggak apa-apa. Ini juga kayak gitu. Terus ada interval lagi atau tiba-tiba langsung 12 gitu? Itu emang karena nggak ada kendaraan atau karena apa? Kenapa? Kan artinya kalau gitu ada frame yang hilang kan? Itu gara-gara apa? Itu gara-gara emang sepi Kak. Oh iya. Sama kadang-kadang ya biar sekalian gitu sama foto sebelumnya biar gampang gitu.
Oke, udah nggak apa-apa. Yang udah kalian bikin di Excel-nya aja kayak gimana? Kalian bikin jadi grafik trajektori. Oke, makasih Kak. Mm-mm. Kak, Ya. kalau misalnya D-nya ada yang negatif gimana ya Kak? Nanti nggak apa-apa. Negatif tuh karena apa? Gara-gara dia di sebelum titik acuannya. Oh ya nggak masalah sih, ntar juga jadi kayak gitu paling. Oke. Nggak masalah sih sebenarnya. Oke, makasih Kak. Sebelum titik acuan kalian gitu kan artinya. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya lagi? Mau nanya Kak, Iya, gimana? cara nentuin lajur inbound sama outbound tuh gimana ya Kak? Oh, itu asumsi kalian aja. Jadi yang menjauhi atau yang mendekati. Kalian boleh tulis, itu kan cuma penamaan. Kalian juga boleh nulis selatan ke utara atau barat ke timur, timur ke barat. Yang penting kita tahu jalur yang satunya arahnya kemana, jalur yang satunya arahnya kemana, gitu sih. Oh iya, terima kasih Kak. Siap. Oh ya, jadi mungkin kalian juga nggak tahu sih, mungkin ada yang udah paham juga, tapi saya jaga-jaga aja. Mungkin ada yang berpikiran kalau buat 4 lajur bakal banyak banget dong berarti yang dibuat. Jadi kayak satu-satu harus diplotin. Nah, sebenarnya kalian bisa kayak copy dan ganti data.
Misalnya kan ada 2 lajur 1 sama lajur 2. Kalian udah punya lajur 1. Ya, kalian tuh cuma bisa copy yang lajur 1 ini di sini. Nanti kalian sebentar. Ada kesalahan. Oke, bentar ya. Ternyata saya salah. Nah, jadi misal kalian punya 2 data, lajur 1 dan lajur 2. Nah, kalian udah bikin untuk yang lajur 1. Karena atributnya kan sama nih, ada T0, ada T1, D0, dan D1. Sebenarnya kalian cuma pengen merubah data ini doang menjadi yang lajur 2. Nah, kalau biasanya kan kalau kita copy, dia pasti merujuknya ke data sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa kayak copy sheet-nya. Nah, sheet-nya udah copy kan. Jadi kalian punya 2 grafik dengan kalau di sheet 1 dalam kurung 2 datanya ini, kalau sheet 1 doang datanya ini. Nah, sekarang yang lajur 2 kalian bisa timpa datanya. 2. Terus kalian bisa rapiin lagi. Sebenarnya ini kayak masalah teknis aja sih. Mungkin bisa membantu pengerjaan biar bisa lebih cepat. Jadi kalian nggak usah buat satu-satu. Kayak buat sketcher dari awal, terus ngupload data. Jadi bisa di-copy, replace datanya. Semoga bermanfaat ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sepertinya cukup Kak, udah nggak ada yang tanya lagi. Ini teman-teman. Sip. Nah, jadi mau ngerangkum lagi untuk minggu depan, artinya kalian bakal presentasi. Masing-masing kelompok 15 menit, 10 menit presentasinya, 5 menit tanya jawab, dan kelompok-kelompok lainnya juga menyaksikan presentasinya. Nah, lalu setelah itu ada Word-nya juga. Word-nya ada bab 3 yang berisi pengolahan data dan analisis, dan bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Lalu ada juga
nanti kalian masukin juga daftar pustaka. Untuk lampirannya masukin tabel yang survei kecepatan dan panjang kendaraan dan spacing. Nah, jadi untuk Word-nya sama berita acaranya dikumpul di tanggal 24 November 2020 pukul 23.59. Jadi semuanya sebenarnya dikumpulkan di hari yang sama, yaitu pada tanggal 24 November. Nah, mungkin kayak gitu dari Karya, apakah ada tambahan? Udah itu aja. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, langsung ke kita aja ya. Bisa di grup atau ke PM juga nggak apa-apa. Oh ya, terus sama ini asistensinya udah beres. Tapi saya sama Kak Sekar mau coba share tentang format laporan. Sebenarnya bukan untuk PRT aja sih. Jadi kayak gimana buat heading, gimana biar kalau misalnya kita buat bab 1, di bawahnya itu bisa ngikut gitu loh, 1.1, kalau bab 2, 2.1. Jadi mungkin setelah asistensi, kalau ada yang minat atau ada yang mau, bisa join, tapi kalau misalnya mau live juga nggak apa-apa. Asistensinya cuma sampai sini. Maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya sama Kak Sekar. Terima kasih. Kalau yang mau live, boleh live. Oke, tinggal 31 orang. Bentar. Udah kelihatan belum layar Word saya? Udah, Kak. Halo, udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, sip. Nah, jadi misal nih ada halaman kosong, biasanya kan kita manual nulis bab 1, terus bawahnya 1.1. Nah, atau mungkin bisa juga pakai kayak gini, terus diedit, misal latar belakang, terus kita edit numberingnya. Nah, jadi kita edit numberingnya. Gimana ya biasanya? Ganti-ganti lah biasanya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa kita nge-refer. Kalau misalnya bab 1 ini tulisannya 1, bawahnya langsung otomatis. Nah, pertama kita perhatiin dulu, ada yang namanya heading. Nah, jadi heading itu biasanya muncul di sini. 1, bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya di bawahnya latar belakang, terus tujuan, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup. Nah, biasanya kan kayak gini terusnya. Nah, dia tuh pasti akan berubah kalau misalnya bab 1-nya ini jadi apa ya, cover. Nah, pendahuluannya kan 2 ini, jadi bab 2. Nah, ke bawahnya pasti berubah, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nanti kalau kalian buat daftar isi itu pasti otomatis. Jadi sebenarnya memudahkan formatting aja sih. Nah, oke. Jadi pertama kita definisiin dulu numberingnya. Pakai yang ini 1.1, 1.11, untuk setiap sub babnya. Nah, tapi kan kalau di laporan kita umumnya ada tulisan bab 1 gitu. Nggak cuma 1 doang.
Nah, caranya kita bisa edit di define new multi-level list. Ini kan udah ada tuh heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, dari heading 1 kita edit formatting for number-nya. Misalnya kita tulisin bab 1. Kalau misalnya mau diganti angka Romawi bisa jadiin 1. Oke, bab 1, heading 1. Oke. Nah, kita klik heading. Loh. Nah, berarti salah ini. Belum kok, oke, define 1. Oke. Kenapa ini? Sebentar ya, sebenarnya saya ada salah langkah. Wait. Sepertinya karena langkahnya ada yang keliru. Jadi sepertinya dari awal tuh kita harus langsung definisiin aja dulu multi level listnya, karena tadi saya ganti-ganti mungkin jadinya salah. Nah, sekarang kalau misalnya ini diganti ya bab 1. Nah, jadi keluar bab 1. Kalau tadi semula saya klik list library-nya dulu yang 1.11. Nah, biar menghindari masalah kayak saya tadi, jadi kalian nanti ketika buat Word baru, langsung define new multi-level list. Terus ganti aja formatnya kayak tadi. Nah, mungkin ini bab 1, kita tulis pendahuluan. Nah, misal bab 2, dasar teori. Oke, nah terus di bawahnya kalian langsung klik aja heading 2 ini. Otomatis penomorannya bakal ngikutin bab mana yang kalian tulis. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, uang lingkup. Kalian bisa langsung klik heading 2, nanti otomatis langsung ngikutin. Dasar teori sama, misal survei, traffic counting. Sebenarnya bisa kayak gitu. Terus enternya bisa pakai shift enter biar di heading itu nggak buat heading baru, heading 1 baru. Jadi shift enter nanti otomatis jadi 1 baris. Nah, ini kan formatnya nggak rapi. Caranya bisa edit lagi nih. Nah, kalau tadi kan follow number with, nah ini kalian edit space. Jadi nanti lebih rapi dianya, tinggal disamain aja. Ketika udah ada yang satu rapi, bisa langsung format painter, disesuaikan.
untuk penulisan babnya. Nah, terus kalau misalnya ada caption, kalian juga bisa merefer ke bab mana. Kan ada beberapa buku kalau kalian lihat, misal ada gambar, di bawahnya itu bisa gambar 1.1, gambar 2.1. Misal kita pakai satu gambar ini. Insert caption. Nah, kalau insert caption biasanya cuma ada tulisan bagan gini doang, bagan 1. Kita bisa tambahin menggunakan judul babnya atau nomor babnya. Tinggal diklik numbering, terus include chapter number. Nanti kalian tinggal pilih separatornya apa. Bisa titik, bisa garis lurus biasa, misalnya titik. Oke. Nanti otomatis langsung muncul bagan 1.1. Nah, terus kalian misal mau nulis pada bagan 1.1, misal bagan 1.1 adalah gambar benua Afrika. Bagan 1.1 itu kalian juga bisa keluarin secara otomatis dengan cara insert cross reference. Keluarnya cross reference. Kalian bisa pilih apa yang akan kalian keluarin di cross reference ini. Misal nih bagan bisa captionnya doang atau cuma label sama numbernya doang. Label sama number. Insert, langsung keluar adalah gambar benua Afrika. Nah, ini tuh lebih berfungsi ketika kalian misalnya nambah gambar di bagian sebelumnya. Misalkan udah terlanjur nih nulis gambar bagian 1.1, tapi kalian mau nambahin lagi nih di tujuan. Ada gambar lagi. Apa ya? Pesawat. Gambar pesawat. Otomatis kan ini jadi diganti aja deh gambar namanya. Nah, gambar 1.1. Misal captionnya sama bagan. Nah, otomatis bagan 1.2 ini akan berubah. Nah, kalian kan harus secara manual bakal nulis nulis lagi bagan 1.1 ini karena namanya berubah jadi bagan 1.2. Nah, kalau misalnya pakai cross reference tadi, nah kalian tuh tinggal update field aja, otomatis langsung berubah. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini? Terus kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke buat daftar isi. Ini kan udah ada nih, bab 1.1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup. Nah, kalau misalnya kita mau ngeluarin daftar isi, tinggal masukin reference, table of content. Nah, otomatis yang di heading ini, daftar heading navigation di heading ini, itu akan keluar semua. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin lagi nih, apa ya? Teori lalu lintas. Terus nambahin lagi. Pengolahan data. Dengan kecepatan. Tinggal diupdate aja. Klik kanan, update field. Kamu mau update nomornya doang atau seluruh tabel? Nah, ini bisa dipilih kalau seluruh tabel, seluruh table of content. Ya. Jadi langsung keluar di halaman ini.
Gitu. Terus misal nih, ini saya jadiin gambar aja deh biar nggak aneh. Gambar. Oke, gambar. Bisa aja. Cross reference. Ini kalian pilih karena tadi benua Afrika adalah di gambar 1.2, jadi tinggal insert. Oke. Terus kita mau buat daftar isi gambar atau daftar gambar. Tinggal insert, lalu salah, reference, insert table of figure. Nanti kalian pilih apa yang mau kalian share, yang kalian tampilin, daftar gambar misalnya. Oke. Nanti langsung otomatis keluar gambar 1.1, 1.2. Ada yang mau ditanyain seputar format-format Word? Oke. Terus tadi banyak dapat ini Kak, cara baru sih Kak. Kenapa? Lumayan dapat banyak cara baru. Oh gitu. Sebenarnya saya takutnya saya share ini ke kalian, sebenarnya kalian udah paham, jadi saya nggak begitu bermanfaat jadinya. Enggak sih Kak, tadi baru Kak yang Okay. itu yang penomoran bab itu. Oke, sip. Manual banget. Jadi sebenarnya lumayan lah ini kayak motong waktu buat ganti-ganti satu-satu gitu sih. Ya, oh ya, terus biasanya kalau misalnya kalian insert caption itu belum banyak kan yang tersedia gitu. Kayak biasanya bahasa Inggris kan, equation, figure, table. Nah, kalian tuh bisa bikin baru kayak new label. Tadi apa ya? Gambar bagan udah, tabel misal. Tabel, oke. Tabel nanti kalian langsung keluar sih, tabel. Terus sama nanti gantinya nomor-nomornya bisa. Kalian kalau misalnya nggak pengen dibuat sesuai dengan babnya, bisa langsung tabel 1, oke. Keluar. Gitu aja sih yang mungkin bisa saya share. Oke Kak, terima kasih Kak. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja, nggak apa-apa. Oke, makasih teman-teman buat waktunya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak.